Israel tahu yang mau memusnahkan Israel dari peta dunia itu hanya satu negara, Iran. Saya dengar ada jam countdown-nya ya di Teheran. Karena mereka memang menargetkan untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Gila banget dong. Di jihad Islam dan Hamas didanai Iran. Itulah yang Israel lawan, teror dan kekerasan. Wow. Pertanyaan saya, orang Kristen mendukung teror dan kekerasan nggak? Tidak. Enggak dong. Pasti Enggak tidak. dong. Nah makanya kenapa mereka selalu gagal paham bahwa yang dilawan Israel itu adalah teror dan kekerasan. Kita orang Kristen malah doainnya si Israel supaya diem. Kita harus doainnya supaya ini nih stronghold-nya dihancurkan. Iya. Secara doktrin kita harus berdoa agar ini nih roh-roh jahat yang memakai kelompok-kelompok teroris, pejabat-pejabat di pemerintahan Iran, supaya mereka menemukan kebenaran. Wow. Kamu melihat berita perang, lalu di-blow up di mana-mana. Kalau Israel bersama dengan Amerika itu menyerang Iran. Lalu kamu emosi. Sebenarnya kamu nggak dibohongin, tetapi rupanya pasti ada hal-hal yang tidak ditunjukkan semuanya. Di Good News Program, hari ini kita akan berbicara bagaimana caranya supaya kita mengenali yang namanya propaganda perang. Bersama dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya di Good News Program, yaitu seorang narasumber yang sangat kredibel, yaitu Ibu Monique Rikers dari Fakta Israel. Welcome back Ibu Monique. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, puji Tuhan. Bu Debbie, Satu sukacita yang besar nih. Daniel, ya terima kasih. Berwarna-warni dengan dasar baju warna hitam, jadi Ibu Monique Rikers menyala bosku. Gimana Ibu Monique, sehat-sehat? Puji Tuhan. Kalau kita melihat terutama tentang perang Israel, Amerika dan melawan Iran, Ibu kayaknya menjadi salah satu tokoh yang dicari orang deh. Dicari konotasi apa nih? Negatif apa positif nih? Nah, kita melihat banyak diminta YouTube, pendapatnya. Puji channel Tuhan. mengundang Ibu, televisi mengundang Ibu. Jadi saya bersyukur kalau setiap pintu yang dibuka ya Ibu ya, Bapak. Karena apa? Itu artinya orang pingin tahu. Dan curiosity, rasa ingin tahu itu adalah sebuah hal yang menurut saya positif. Jadi saya dengan senang hati, saya pasti akan datang. Puji Tuhan. Nah, bahkan yang tentang investigatif jurnalistik, di episode yang sebelumnya di Good News Program itu sampai hari ini juga memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Kita bersyukur nih Bu ya. Jadi ada banyak sekali komentar-komentar orang mengatakan, oh sekarang saya mengerti. Nah makanya itu bagi pemirsa sekalian yang belum pernah nonton episode itu, investigatif jurnalistik bersama dengan Monique Rikers, silakan klik di sebelah kolom kanan atas ya. Puji Tuhan. Nah sekarang Bu, ini hot news nih yang sedang terjadi. Kemarin pada tanggal 7 April, katanya saya juga baru melihat postingan bahwa ada gencatan senjata nih Bu. Antara Amerika melawan Iran selama 2 minggu, betul nggak? Iya betul, jadi pada saat ini 2 minggu setelah di Indonesia 8 April ya 2026 berlaku gencatan senjata selama 2 minggu saja. Jadi mediatornya adalah Pakistan. Menarik nih. Nah, gencatan senjata 2 minggu artinya tidak ada serangan dan Iran harus membuka Selat Hormuz. Oh, jadi selama 2 minggu ini harus dibuka? Iya, harus dibuka agar kapal-kapal yang membawa bensin, BBM dan sebagainya itu bisa lewat. Namun masalahnya Iran sebetulnya menuntut agar setiap kapal yang lewat itu bayar. Nah satu kapal itu bisa harganya nilai kan per kilo yang dia per liter yang dia tagih itu $2. Sangat tinggi kan tergantung muatannya berapa. Dan bisa itu jutaan liter itu. Iya dan artinya ada ongkos kenaikan energi buat konsumen. Di dunia inilah. Betul. Itu. Oh, jadi gitu menimbulkan masalah baru lagi nih. Iya, tapi sebetulnya gini, kita juga nggak boleh terlalu khawatir ya, karena Selat Hormuz itu hanya dilalui oleh 20% dari total
energi dunia. Artinya masih ada 80% Yang nggak lewat yang situ. tidak lewat situ. Oke. Jadi Indonesia jangan panik dulu gitu ya. Ya. Oke Bu, kali ini kami ingin sekali belajar dari Ibu ya, karena Ibu punya pengalaman yang sangat dalam di bidang jurnalistik. Dan kalau kita berbicara masalah perang atau masalah apapun yang ada di sosial media, ini kan sebenarnya kita berbicara tentang propaganda. Nah, Ibu bisa jelaskan kepada kami bagaimana cara propaganda ini bekerja secara umum dulu, nanti kemudian kita akan kembangkan perbincangan kita. Jadi begini, orang di Indonesia terutama orang Kristen, ini menurut saya agak salah kaprah. Salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Karena ketika terjadi perang, Israel menyerang Iran, yang dilihat sebagai tokoh jahatnya pasti Israel. Karena Iya. menyerang lebih dulu pada Oh. 28 Februari 2026. Ya. Tapi orang kita lupa bahwa Iran sebelumnya sudah menyerang Israel lebih duluan di 2024. Oh, tapi nggak balas gitu maksudnya. April diserang, Israel bales. Oke. Lalu kemudian dicoba lagi bulan Oktober, Iran menyerang Israel lagi. Gitu ya. Jadi yang memulai perang kalau dibilang siapa? Harusnya Iran ya, bukannya- 2024 loh Pak. Bukannya ada beberapa kasus jenderal-jenderal Iran yang pagernya meledak itu? Itu itu bukan di Iran, itu Hezbollah Pak. Hmm. Itu Hezbollah. Hezbollah dibentuk oleh Iran. Oh, sebagai proksinya. Proksi, iya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat nih secara duluan siapa nih. Kan Iran mengklaim saya diserang, makanya saya menyerang Israel lagi gitu ya. Padahal faktanya nggak seperti itu. Faktanya adalah Mereka mereka yang duluan mulai. menyerang 2024. Oke. Ya. Nah, terus kenapa kalau begitu Israel menyerang Iran 2025, Juni 2025? Karena pada saat itu menurut Badan Energi Atom Dunia, Ya. si Iran sudah punya kemampuan memproduksi uranium yang diperkaya sampai 90%. Bisa punya kemampuan, waktu itu kadarnya sudah 60%. Sementara kalau tujuannya positif untuk energi nuklir, untuk listrik, Ya, ya. dia tidak perlu 60%. Berapa persen Bu harusnya? Harusnya lebih rendah dari itu kadarnya, di bawah 20% misalnya. Dan kenapa juga bangun fasilitas nuklirnya itu ratusan meter di bawah tanah. Oh. Jadi mencurigakan. Iya, iya. Kecurigaan yang lain adalah tim dari Badan Energi Atom Internasional ini, Badan Dunia ini tidak bisa akses ke Bawah Iran. tanah itu. Oh. Setiap negara yang punya nuklir Ya. harus diinspeksi. Lapor. Nah, oke. Iran ini tidak bisa tidak mau memberikan izin. Oh. Nah, jumlah uraniumnya berapa kilo? Ada 441 kilogram. Tapi mereka bisa dapat data-data ini dari mana kalau Iran nggak lapor dan nggak diinspeksi? Dari Perkiraan. informasi yang memang sudah mereka, pertama yang membocorkan ini adalah orang-orang dalam Iran sendiri. Oh. Di tahun 2000-an. Kenapa orang Iran harus bocorin? Orang Iran banyak juga Bapak yang sudah keluar dari Iran. Oke. Karena Ya. rezim Iran sangat mengekang. Oke. Sehingga mereka akhirnya keluar dari Iran, I exile. see. Iya, iya, Diaspora terpaksa Iran harus sangat lari. banyak di Kanada, di Eropa, di Amerika. Nggak setuju lah sama pemerintahan Tidak yang setuju di Iran. dengan rezim Republik Islam Oke. Iran yang baru ada tahun 1979. Oh. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, oke, satu ini nuklir ada. Iya. Bocorannya dari mana? Orang-orang Iran sendiri. Gitu Atau ya. karena Israel nanam agen Mossad di dalam? Bisa jadi. Karena Israel tahu yang mau memusnahkan Israel dari peta dunia itu hanya satu negara. Iran. Oh, Emang saya dengar. emang ya gitu? Iya, saya dengar ada Itu- jam countdown-nya ya Iya. di Teheran. Di Benar nggak, Bu? Teheran. Jadi di Teheran, ibu kota Iran itu ada lapangan, square, alun-alun yang dinamakan lapangan Palestina. Karena mereka memang menargetkan untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Gila banget dong ini, Bu. Kenapa ya? Sejak 1979, memang misi dari Republik Islam Iran adalah menghapus Israel dari peta. Kenapa, Bu? Why? Ideologi ya Pak. Ideologi itu kan cara sebuah berpikir. belief, Betul. sebuah sistem
yang membuat mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu, Iya. ya kan? Jadi yang sekarang kita lihat adalah Iran punya sebuah sistem Iya. keyakinan bahwa Israel harus musnah. Yang Wow. tidak disadari oleh orang Indonesia, yang Kristen terutama adalah bahwa inilah ideologi dari rezim Republik Islam Iran. Mereka selalu menyalahkan kepada Israel. Padahal yang satu pihak ingin memusnahkan Israel. Masa Iya. Israel harus diam aja? Logikanya, Iran sudah terbukti dia punya nuklir. Iya, iya. 441 kilogram. Berikan Satu. konteks, Bu. Berikan konteks. Satu bom. Satu bom nuklir. 40 kilo. Satu bom nuklir 40 kilo. Iya. Dan Iran udah punya 440. Dibandingkan dengan Wow. Hiroshima dan Nagasaki, Bu. Ibu ada fakta Nuklir perbandingan. lebih dampaknya lebih besar daripada Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Hiroshima Nagasaki itu bukan nuklir ya? Ini bom Itu atom. bom Baru bom atom ya? Iya. Oh, Wow. jadi lebih dahsyat lagi Lebih nanti dahsyat lagi. kerusakannya. Makanya nuklir itu harus dicegah. Banyak yang bilang ke saya begini, Bu Monik, tapi Israel punya bom nuklir juga. betul. loh. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak Israel koar-koar ingin memusnahkan atau menghapus bangsa atau satu Iran negara. dari muka bumi? Tidak pernah. Nggak pernah. Jadi pola pikir kita selama ini sekali lagi saya bicara tentang orang Kristen. Karena saya kasihan loh, orang Kristen kok gagal paham. Wow. Kita nih perang, Israel perang, melawan siapa sih sebetulnya? Nggak usah pakai negara deh, melawan kekerasan dan teror. Ya. Wujudnya apapun itu, mau kelompok teroris seperti Hamas di Gaza, mau seperti jihad Islam di Gaza, nih jihad Islam dan Hamas didanai Iran. Ya. Atau Hezbollah di Lebanon, atau Ansar Allah di Yaman, pemimpinnya namanya Houthi. Oke. Siapapun bentuk organisasinya atau negaranya, itulah yang Israel lawan. Teror dan kekerasan. Wow. Pertanyaan saya, orang Kristen mendukung teror dan kekerasan nggak? Tidak. Enggak dong. Pasti Enggak tidak. dong. Nah makanya kenapa agak- mereka selalu gagal paham bahwa yang dilawan Israel itu adalah teror dan kekerasan. Karena kan Tuhan dalam tuh nggak setuju dengan kekerasan loh. iya dalam ajaran Kristen kan kita harus mengasihi bahkan musuh-musuh kita kan. Musuh kita kasihi. Dalam Iya. konteks apa? Kita tidak boleh membalas Kejahatan musuh yang dengan menyakiti kejahatan. kita. Iya. Tapi Tuhan tidak pernah berkenan dengan kekerasan dan teror. Makanya Iya. bumi dihukum Tuhan dengan air bah. Karena menurut Kejadian 6 ayat 1 dan Kejadian 6 ayat 11, bumi penuh dengan kekerasan. Kekerasan. Dan bahasa aslinya apa itu? Kekerasan itu. Hamas. Jadi maksud saya Wow. gini loh. Pastor, saya bahkan ketemu pendoa-pendoa. Iya. Pendoa yang berdoa begini, Tuhan hentikan peperangan ini. Gitu ya, kita mau damai. Kita berdoa Israel supaya berhenti berperang. Oke, itu doa yang positif nggak? Very positif. Positif untuk Very kedamaian positif dunia. untuk Iya. perdamaian dunia. Tapi kita lupa mendoakan supaya si teroris ini bertobat, Yes. berhenti dari kekerasannya. Cuman kalau Ibu bilang juga. bahwa Maksud ini saya ada gini loh Pak, ideologi, berarti kan ini perang Nah. ideologi dong, Bu. justru itu ideologi Pak, ideologi yang setuju pada kekerasan dan teror. Kan berarti Yang lagi-lagi kita bisa lawan ini yang kita harus lawan ini stronghold. Balik lagi ke peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu angkasa. Ya kita orang Kristen malah doainnya si Israel supaya diem. Kita harus doainnya supaya ini nih strongholdnya dihancurkan. Benar gak Bu? Iya. Benar. Iya kan? Iya. Secara doktrin kita harus berdoa agar ini nih roh-roh jahat yang memakai kelompok-kelompok teroris, manusia-manusia, pejabat-pejabat di pemerintahan Iran supaya mereka menemukan kebenaran. Iya. wow. Roh Bukan Kudus harus kebencian, menjamah iya. ini. Jadi kita berdoanya jangan kebalik. Kita berdoa supaya ini diam, ininya nggak didoain Pak. Iya. Musuh-musuh Berarti dari kalau tadi Israel. kita akui bahwa ini perang ideologi, mau nggak mau kan bukan lagi tentang negara melawan negara. Ini kan ujung-ujungnya dibawa ke agama lagi dong, Bu. Karena memang kenyataannya Iran sendiri mendefinisikan
negaranya sebagai Republik Islam. Oh, lah ini kan sekarang agak susah juga ya. Bagi kita orang di Indonesia mayoritas adalah orang Muslim, yang mana kalau saya tidak mengatakan semuanya pasti tutup mata membela Iran. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat di narasi di berbagai media dan juga komentar-komentar di kolom sosial media, hampir keseluruhannya melegitimasi bahwa Israel salah. Mengecam Israel. Mengecam Israel, mengutuk Israel, dan kemudian membela Iran tadi ini, Bu. Itu bagaimana, Bu? Itu tadi ya saya bilang, mereka tidak melihat apa yang membuat Israel menyerang. Selalu yang dilihat hanya reaksinya. Betul. Padahal alasannya kan ada asap, pasti ada api dong. Betul. Sekarang gini, Israel disebut setiap habis sholat Jumat, Amerika dikatakan sebagai setan besar. Israelnya setan kecil. Oh. Gitu ya. Dipimpin oleh setan Yahoo. Dan harus dimusnahkan dihapus dari peta dunia. Wow. Israel sebagai negara, pemerintahnya harus ngapain? Tentu dia harus memproteksi warga negaranya dong. Masa dia diem aja? How do you know kalau setiap Jumatan dikatakan seperti itu? Itu sudah bukan rahasia lagi. Ada bukti, Bu? Saya pernah ke Iran. Ibu pernah ke Iran? 2011 tapi ya. Ngapain, Bu? Waktu itu liputan. Oh, masih jadi wartawan. Dan saya tidak bisa dapat akses untuk liputan. Karena? Jadi Iran ini bukan negara dengan demokrasi yang bebas. Dengan pers yang bebas. Jadi waktu saya ke Iran, Pak, saya untuk tinggal di hotel aja nggak boleh. Kenapa? Demi keamanan. Lalu? Jadi saya nginepnya di rumah Dubes Indonesia untuk Dubes Indonesia. Iran. Kenapa? Demi keamanan. Apa yang ditakutkan? Ternyata kemarin ada peristiwa turis dari Inggris naik motor, backpackeran, keliling dunia lewat Iran, disandra. Sampai hari ini di penjara. Hah? Oleh pemerintahnya? Yes. Tanpa sebab gitu, cuman Iya, lewat? dianggap mereka mata-mata. Oke. Waduh. Dan saya meskipun saya resmi sebagai wartawan dari negara Indonesia yang notabene ini bisa Dianggap dibilang populasinya betul. mayoritas pada saat itu Islam. Kan sekarang katanya udah India ya yang paling Katanya, banyak betul. Islam di dunia. Nggak dapat izin, Pak. Dan malah saya didampingi oleh 2 orang dari pemerintah Iran untuk mengikuti kita kemanapun Atau kita pergi. Bodyguard lah gitu ya. Iya, untuk memantau kita ngapain aja dan sebagainya. Bukan untuk melindungi. Bukan. Oke, 2011 ya waktu itu? Iya, 2011. Apa yang Ibu lihat? Boleh laporan pandangan mata nggak? Waktu itu yang menarik gini, ada peristiwanya adalah ledakan di sebuah pabrik kimia. Sebelum atau sesudah Ibu datang? Pada saat saya datang. Wow. Ibu mau Terus? meliput itu? Enggak, saya meliputnya sebetulnya perjalanan. Kita perjalanan, saya waktu itu puji Tuhan dapat kesempatan liputan ke 15 negara naik mobil. Sama stasiun Sama tim saya. Oke. Jadi saya dapat kesempatan favor banget 15 negara selama 3 bulan. Dan dari Iran itu saya masuk melalui Turkmenistan. Oke. Dari perbatasan Turkmenistan sampai ke Teheran itu sekitar 900 km. Wow. Turkmenistan ini bagian Iran juga kan ya? Iya. Oke. Turkmenistan perbatasannya ya Pak, keluarnya di Turki. Sebelah kanan bawah. Jadi saya benar-benar jalan dari ujung ke Teheran. Pemandangannya indah, Bu. Saya lihat seperti itu ya di Ya, Google. pemandangannya Sangat indah. bagus sekali ya. Perempuan Iran cantik-cantik. Iya. Laki-laki Iran pakai jeans. Iya. Oh ya, modern. Modern. Gitu, bukan pakai jubah-jubah. Ya, Yang hitam-hitam itu bukan. Ini yang di ibu-ibu pesisir di ya? desa-desa, ya pakaiannya seperti itu. Di kota di Teheran, mereka saya lihat warna rambutnya coklat, gitu ya, kuning, pirang. Berarti tidak harus berkerudung kayak di Indonesia lah. Berkerudung, tapi tidak harus jilbab rapat. Bukan Waktu ninja, yang saya bukan lihat, model ninja. bukan. Oke. Itu
kata orang KBRI bilang, Bu Monik, tadinya saya udah pakai baju seperti itu. Bu Monik itu untuk orang desa katanya. Oh, maksudnya? Orang-orang yang di desa. Orang-orang yang di desa, Yang pakai baju pakaiannya ini. yang seperti Yang itu. seperti itu. Kalau di Nah, kotanya karena waktu itu enggak. saya mau diajak makan ke restoran dengan KBRI di Teheran, saya pakainya jeans, cukup pakai tutupan doang. Oke. Gitu. I see. Jadi enggak, maksudnya saya juga pandangannya waktu itu, aduh saya harus pakai yang gimana banget ya, ternyata enggak. Ternyata nggak serem-serem amat gitu. Enggak seperti itulah, Ya, paling tidak oke. busana Terus saya. yang ledakan itu bagaimana, Bu? Nah, yang ledakan terjadi, saya tanya, ini ada peristiwa apa gitu ya? Ada ledakan pabrik bahan kimia. Wow. Tapi yang aneh, saya tidak mendengar atau saya tidak bisa membaca berita itu di surat kabar dalam bahasa Inggris. Ya, publikasi internasional. Publikasi internasionalnya nggak ada. Jadi itu hanya untuk kalangan Internal. mereka yang tahu aja. Jadi tidak ada kebebasan Ditutup. Bukankah mereka juga negara yang disuppress oleh Barat? Dalam hal Di apa? embargo. Pada Ahmadinejad, pada masa Ahmadinejad iya. Karena apa? Karena mereka mau bikin nuklir. Oh, dari dulu udah ngomongin nuklir terus berarti 2002 dia. Bu, sejak 2002. Hmm. Gitu. Jadi karena nuklir dan nuklirnya ini rahasia, kembali lagi ya. Nah, udah akhirnya makanya ada sanksi, dikasih sanksi. Nah, jadi kalau saya waktu itu saya bersyukurnya saya bisa ke Iran karena saya bisa melihat gitu ya, televisi di hotel kami seperti apa gitu ya, ya isinya ya tentang agama melulu. Seperti itu. Tapi saya nggak boleh, kita nggak jalan-jalan hanya didampingi hanya KBRI, staf KBRI. Ada bekas kedubes Amerika, ditulis down with the USA. Jadi Ditutup. nggak ada, karena nggak ada lagi. sejak 1979 ketika rezim Ayatollah Khomeini naik, terjadi langsung yang namanya penyanderaan. Oh, Yang jadi disandra siapa? Diplomat-diplomat dan staf kedutaan besar Amerika di Iran. 66 orang, akhirnya yang minoritas dan perempuan ada beberapa yang boleh dilepas, dibebaskan, tapi yang tertahan tinggal kalau tidak salah itu sekitar 50-an orang. Oh, jadi sejak Disandra 444 hari. Jadi sejak rezim ini naik udah melakukan kekerasan Iya. langsung ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, kenapa sih Israel ngajak-ngajak Amerika? Enggak, Amerika punya kepentingan sendiri kok. sama mereka Iran. udah punya dendam sejak saat itu Tapi Bu, ya. ini kalau saya lagi lihat Google nih, ternyata ketika saya tanya when did Iran embargo started, ini diinisialnya dimulai sanction Iran itu November 1979, bukan 2006. 1979. Dari sejak 1979 itu sudah Ya, dimulai sejak karena rezimnya- adanya hostage crisis tadi itu. Jadi Sejak rezim itu gini, naik. kenapa mereka menyandra? Iya. Karena sisa keluarga monarki Iran, Reza Pahlavi, keluarganya itu ditampungnya sama Amerika. Oh, Jadi mereka balas dendamnya ke kedutaan besar I see. Amerika yang ada di Teheran. Iya, ya. Jadi ini kalau di Google 1979 sampai 1981 first US sanction. Kemudian 1987 Iya, sampai di masa Reagan 1995 ada perubahan. Betul, US reimpose sanction. Iya, karena due to Persian dana-dana Gulf action. dikeluarin oleh Presiden Ronald Reagan. Ya, 2006 sampai 2007 UN Security Council pass resolution 1737 and 1747 imposing international sanction over Iran nuclear programs and arms exports. Ini tadi Ibu bilang. Kemudian 2010 sampai 2012 UN and EU ekonomi Eropa implemented widespread sanction. 2015 most nuclear related sanction were lifted under JCPOA. Karena ada Iran nuclear deal. 2018 sampai sekarang US withdrawal from the deal, maximum pressure sanction were imposed, targeting nearly 80% of Iran economy. Wow. Iya. Nah, tapi yang sebetulnya yang menurut saya penting juga kita edukasi ya kepada publik Kristen di Indonesia. Ancamannya bukan hanya sekedar nuklir, tapi rudal. Ya. Karena rudal Iran itu sekarang canggih sekali. Canggihnya di mana? Gimana, Bu? Rudalnya itu bisa membawa hulu ledak yang lebih kecil sehingga disebut sebagai bom cluster. Oh, oke. Rudal tandan. Jadi ketika dia diluncurkan dari Iran,
sampai di Israel dalam waktu 5 sampai 7 menit, kan jaraknya cukup jauh ya, 1.800 sampai 2.000 kilometer. Iya, betul. Nah, dalam waktu 5 sampai 7 menit dia akan meledak di udara. Rudal cluster sangat berbahaya karena apa? Dia jatuh di area yang luas. Ya. I see. Dan Ya, akhirnya korbannya akan jauh lebih banyak. Rudal konvensional hanya satu hulu ledak, Pak. Jadi satu tempat, satu target, Iya, satu ledakan. dengan namanya biasanya muatannya itu 450 kilogram satu Wow. hulu ledak. Saat ini Israel memang bisa mencegat rudal, tapi yang lebih canggih lagi kan Iron Dome, karena satu hulu ledak bisa ditangkis gitu ya dengan satu Iron Dome. Tapi yang sekarang kan banyak, makanya mereka harus menemukan sistem pencegatan yang banyak juga. Itu dan inilah yang akan digunakan nanti mungkin dengan David Sling, ketapel Daud yang akan mereka pakai dan sebagainya. Oh, ada teknologi baru Ada maksudnya. teknologi yang bisa dipakai dan mencegat ini. Tapi tentu saja bukan berarti karena ada teknologi maka aman. Maka boleh-boleh aja Iran menyerang. Nggak bisa dong. Enggak, gitu. Karena ini gencatan senjata aja sudah diumumkan Trump, Iran masih menyerang. Ada 4 korban luka di Israel Selatan. Dan Israel pun kayaknya kedodoran nih Bu, menghadapi serangan-serangan balik dari Iran ini. Kalau saya melihatnya dari dimensi spiritual. Bapak bayangkan, rudal cluster. Bomnya meledak di udara. Targetnya adalah korban massal. Ya. Tapi sejauh ini, korban yang jatuh biasanya sangat minimal. Artinya, kita melihatnya dari sisi rohani. Masih ada proteksi Perlindungan Tuhan. masih ada perlindungan Tuhan atas bangsa ini, bangsa Israel. Karena apa? Sangat unik memang Kalau ya. tidak, itu yang Hancur udah terjadi ya. massal. Iya. Kemarin 4 orang tewas. Kenapa mereka tewas? Di Haifa. Karena apartemennya runtuh dan mereka tidak ada di bunker, tidak ada di basement. Jadi mereka ditemukannya di tangga. Mereka lagi masih mau menuju. turun. Mereka lagi menuju. Kasihan juga ya. Kasihan, betul. Karena orang tua, Pak. Oh iya, nggak bisa cepat. Nggak bisa ya. cepat-cepat. Nah, memang apa? Gimana ya? Itulah gunanya mereka ada basement, ada ruang aman. Ruang aman itu artinya setiap rumah harus ada bangunan yang sangat kuat. Jadi temboknya bukan hanya kecil tapi tebal, dikasih rangka beton dan sebagainya untuk menghindari menimpa orang yang di dalamnya. Nah, Bu, kalau misalnya saya mau pengen tahu lebih lanjut gitu ya, sebenarnya Iran ini asal muasalnya kenapa sih benci sama Israel? Kalau kita tarik mundur, Iran ini keturunannya siapa dulu? Iran benci sekali lagi, ini balik lagi ke ideologi. Gitu ya. Kita kan nggak enak nih bahas agama. Karena kalau orang Yahudi ditanya, apakah orang Yahudi membenci Iran? Enggak. Karena asal usulnya Iran, Persia. Orang Persia itu baik banget sama orang Yahudi. Ini Raja Kores Xerxes ini Raja kan? Persia pertama, dialah yang memulangkan orang Yahudi dari pembuangan di Babel, dikembalikan ke Yerusalem. Bahkan mengizinkan orang Yahudi membangun bait suci lagi yang sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar, oleh Babilonia. I see. Jadi nggak ada alasan justru buat orang Yahudi untuk membenci Iran, Jadi Persia, ini, kalau karena baik banget. Di Alkitab Persia adalah kitab-kitab Daniel, kemudian Esra, Nehemia, Esther. Nah ini berhubungan sekali dengan orang-orang yang dengan negara atau negeri Persia ini ya. Oke. Jadi Esther menikah dengan Ahasiveros, Raja Persia. Jadi Ratu Yahudi pernah loh Ratu ada Yahudi menjadi Ratu Persia di Iran dan sekarang modern ini. makam Esther sampai hari ini masih di Esther sana dan Mordekai masih ada di Hamedan. Di Ibu pernah Iran. ke sana nggak? Belum, Pak. Gimana mau pergi? Orang kita nggak boleh liputan kemana-mana. Waktu liputan tuh nggak bisa sembarangan Nggak mau kemana bisa. gitu. Jadi saya nggak bebas. Orang saya mau ke sinagoga aja nggak bisa. Padahal ada ya Ada peninggalan masih. waktu Israel karena masih tinggal di pembuangan. Persia menguasai 127 daerah. Ini di kitab Esther ada. Dari Ethiopia sampai ke India. Makanya kita bisa lihat ada Beta Israel di Ethiopia, ada Bnei Menashe di India. Ya, karena ini penyebaran pada masa
kekuasaan Persia. Dan orang-orang Yahudi yang dibuang oleh Babilonia dan akhirnya Babilonia dikalahkan Persia, itu tidak semuanya pulang kampung, tidak semuanya Ada yang balik ke tinggal di sana? Yerusalem. Ya, Daniel nggak pulang, Betul. Esther nggak pulang. Tapi saya pulang kok, Bu. Saya Bukan Daniel pulang. kamu, Saya pulang. Daniel yang ini pulang ya. Daniel yang masuk kandang singa. Iya, aku sempat kandang singa. Iya, jadi betul iya. Pak, mereka nggak semuanya Nggak pulang. pulang. Jadi Iya, meninggal dikubur di sana iya, juga. betul. Berarti harusnya kalau gitu Dan terjadi yang asimilasi menarik dong. Pak, Harusnya. iya berasimilasi. Makanya saya menduga perempuan-perempuan Iran yang cantik-cantik itu betul-betul keturunannya Esther. Diduga ya. Iya, karena memang Iya. cakep-cakep. Waktu saya kuliah Karena- ada beberapa teman Iran loh. Saya punya teman Iran loh waktu Nah, saya cakep kuliah. kan Pak? Cakep. Loh, jangan marah loh Bu. Maksud saya Iya, iya, mengonfirmasi pernyataan Iya, saya. Memang iya. cakep, betul. Karena Cantik-cantik. gini, saya pergi ke 15 negara gitu ya. Dan Iya. saya melihat yang di Iran gitu, yang cakep-cakep. Iya. Kores ini adalah pendiri Persia. Dan ada hari raya Kores di Oke. Iran sebelum rezim Republik Islam Iran Oh, berdiri. Oke. Hari raya Kores diperingati setiap mungkin saya salah tanggal sekitar 12 Oktober Oke. di masa monarki. Jadi orang Iran datang untuk mengenang Kores karena dia bapak bangsa Persia Oh, yang kemudian menjadi iya, Iran. iya. Leluhur lah ya. Iya, dan makamnya masih ada di Pasar Gade ini di Wow. Iran. Waktu Ibu ada di Iran, apakah Ibu merasa safe atau tidak? Sebetulnya saya merasa aman-aman aja, tapi karena saya nggak boleh nginep di hotel, itu menjadi pertanyaan, kenapa nih? Kan saya orang Indonesia, saya belum bikin yayasan lagi untuk mengedukasi tentang Israel. Maksudnya saya pikir, Oh. saya kan baik-baik aja, nggak ada urusannya dengan Israel juga, bahkan saya belum pernah ke Israel. Iya. Gitu. Tapi kan lebih asik juga Ibu menjadi tamu negara Indonesia yang ada di sana. Sebetulnya kami ini liputan sendiri Pak, bukan undangan dari KBRI. Oh, Jadi nggak oke. merasa Tapi bebas karena saya gitu. kami melaporkan bahwa kami mau datang dan memang ada aturan pers harus lapor dan dikasih izin ya, surat Oke. izin untuk meliput. Nah, ternyata kami tidak Nggak dapat. dapat. Oh, dilarang. Berarti nggak bikin liputan kali itu ya. Enggak. Dan Cuman yang menarik ngeliat ya di saja. sana saya menemukan ada Coca-Cola, ada Pepsi. Oh. Berarti modern juga ya. Jadi artinya mereka hanya bilang anti Amerika. Padahal suka produk-produknya. Kalau kita melihat di beberapa tayangan dan sosial media, kondisi Tehran sebelum diserang oleh Amerika dan Israel, mereka aman-aman aja, Bu? Kata siapa? Januari Kata- 2026 itu Kata terjadi media Indonesia. itu terjadi Nah, ini. demonstrasi besar, Pak. Nah, ini kenapa tayangan ini tidak muncul di televisi Indonesia? Karena media massa di Indonesia mungkin hanya mau menampilkan sisi-sisi yang sesuai dengan seleranya mereka. Ibu ada data nggak? Berapa orang yang terbunuh di demonstrasi Menurut Januari laporan sampai bisa 30.000. Februari? 30.000. Saya baca 40.000 lebih, Bu. Nah, Jadi tunggu, maksudnya gimana orang demonstrasi terus ditambahin tapi gitu? iya, Oh, wow. diperlakukan tanpa hak asasi manusia gitu oleh ya. pemerintahnya sendiri Oleh ini ya? rezim Iran sendiri. Wow. Dan yang hidup ditangkap. Dan baru-baru ini beberapa orang sudah dieksekusi. Wow. Apa hukuman? Mati. Matilah. Eksekusi itu matilah. Demo itu dihukum mati. Iya. Ini mungkin Iran bagi ini tidak ada HAM. wow. Yang berlaku adalah Ya hukum Islam kan, Bu? Bukan. Ini bukan yang nggak ada berlaku hubungan itu dengan hukum Islam. adalah otoriter pemerintah sendiri, rezim Iran sendiri. Perlu kita ketahui, Iran itu punya presiden ya. Tapi penguasa sesungguhnya adalah pemimpin spiritual Iran. Ayatollah. Gelarnya Ayatollah. Iya. Jadi semua siapapun namanya disebutnya Ayatollah. Betul. Ayatollah Khamenei, sekarang anaknya Mojtaba Khamenei. Betul nggak bahwa dia itu lagi paralyzed sekarang? Sekarang dia lagi kritis. Betul. Dan sedang dipersiapkan menurut berita yang saya baca. Saya ngikutin kalau berita-berita di Iran itu dari berita oposisi. Iran Internasional, Radio Farda, itu saya ikuti. Radio Farda itu di mana, Bu? Semuanya tentang Iran dalam bahasa Persia. Oke. Ibu ngerti bahasa Persia? Kita bisa pakai Google Translate, Oh, Bu. oke, Saya oke. nggak bisa bahasa Farsi.
Terus saya Iya, iya, ngikutin iya, juga, tapi kalau Iran Internasional itu bahasa Inggris, jadi mudah. Kemudian versi resmi pemerintah ya pasti nggak sesuai dengan yang versi oposisi. Itu IRNA. Itu kantor berita resmi dari Iran. Jadi kita memang perlu tahu both Berimbang. side. Ngelihat, Ya. Oh, both sides. ini ya. cara untuk melihat propaganda yang Iya, kita melihat propagandanya. fair yang mana? Propagandanya selalu Iran menang, Pak. Nggak pernah dibilangnya Iran kalah. Oke, kembali kepada ini Bu. Kembali ke 30 atau 40 ribu orang yang terbunuh. Aneh menurut saya karena kenapa kita bisa omong ini? Ini pemirsa Good News perlu tahu bahwa kami pernah mengundang ada satu hamba Tuhan orang Iran Iya. Pastor yang Farshid. pernah masuk penjara selama 365 hari lebih. Itu di bawah istilahnya itu di lubang tikus mereka gitu. Iya, dia dimasukin di Erin bukan? Saya lupa. Penjara Erin. Saya lupa di mana. Tetapi ini sampai sekarang hubungan kami masih baik dan dia tinggal di Turki. Dan saya tanya dong dengan dia, benar nggak ini kasus terjadi seperti ini? Benar. Bahwa banyak orang-orang Iran diaspora mengatakan ini. Tetapi pertanyaan saya nih, kalau semoga dilihat nih. Kenapa televisi Indonesia, mainstream televisi, tidak memberitakan tentang pembantaian 30.000 atau 40.000 demonstrasi Iran secara berimbang? Iya. Nah, sedangkan kalau kita ingat di sekitar bulan Agustus September 2025 di Indonesia ada satu orang yang terbunuh karena akibat demonstrasi dilindas oleh mobil Polisi. Brimob. Itu aja udah Itu aja marah. sudah marah. Iya, se-Indonesia. Kenapa televisi Indonesia tidak memberitakan hal ini dan tidak menjadi pemberitaan yang berimbang? Ini pertanyaan besar nih. Propagandanya kayaknya ini menurut Ibu ngarah kemana nih? Karena begini, saya yakin teman-teman wartawan saya ya, saya dulu kan wartawan selama 18 tahun. Teman-teman wartawan saya dan kebijakan redaksi tahu Iran adalah satu-satunya yang dengan jelas dan tegas dan konsisten melakukan apa? Anti Israel. Jadi itulah yang disukai oleh media massa di Indonesia. Jadi artinya Siapa lagi kalau bukan Iran? apakah berarti menurut Yang Ibu membangun kelompok teror, Pak. Iya. Mendanai milisi-milisi di Irak, di Suriah, semuanya Iran. Jadi kayak selama ideologi kita cocok, maka aku akan mendukung kamu meskipun kamu melakukan kesalahan, kejahatan betul, sekalipun Bu. nggak apa-apa gitu. Karena apa? Kamu doang kan yang benar-benar konsisten memusuhi Israel kan? Bahkan sampai di Iran nih kekurangan air bersih, Pak. Iya. Apakah rezim Irannya peduli? Enggak. Mereka tetap aja bangun rudal. Pabrik kimia yang tadi saya omongin tuh di Itu 2011. ternyata apa, Bu? Itu menyediakan bahan kimia untuk hulu ledak nuklir. Hulu ledak rudal. Hulu ledak rudal. Jadi makanya nggak diberitakan, Bu. Iya, iya. Gitu Sangat loh. bias berarti Tapi ya. menurut saya kalau kita ngelihat dari teknologi perang Iran kan dikatakan underdog nih, kalah nih kalau kita pengamat Enggak, aja kata nih. siapa? Ternyata tidak juga ya Rusia dengan kan pakainya kan ribuan drone Iran. drone yang mereka punya itu keren banget menurut saya. nih. Hebat banget. Rusia, Karena nggak bisa di-jamming kan pakai mesin sepeda motor gitu. iya Rusia pakai drone-nya Iran untuk melawan Ukraine. Ukraina. Wow. Tapi untungnya Ukraina punya kemampuan yang luar biasa juga untuk menghalau drone-drone tersebut. Makanya sekarang Ukraina punya kesepakatan dengan negara-negara Arab. Karena apa? Negara-negara Arab, Pak, diserang sama Iran. Iya, iya, iya. Jadi ini bagaimana saya selalu melihat semuanya dalam dimensi spiritual. Harusnya logika, Pak. Iran bales nih serangan Israel ya. Kan Israel menyerang Iran. Harusnya Iran bales hanya ke Israel doang. Iya. Tapi yang terjadi apa, Bu? Iran menyerang Arab Saudi, menyerang Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Nah, itu kenapa? Turki. Bukannya Itu kan karena sama-sama ideologinya sama padahal. Kenapa Sama-sama harus- Islamnya, Uh-uh. tapi Iran ini Syiah. Yang lain Sunni. Tapi yang saya baca karena mereka adalah ada basis-basis militer Amerika di sana. Ada banyak kepentingan Amerika di negara-negara yang diserang. Nah, itulah cara Tuhan kalau menurut saya. Maksudnya Ibu bagaimana? Alasannya Iran kan adalah karena ada basis pangkalan militer Betul. Amerika. Tapi sesungguhnya mereka punya ideologi. Semakin kekacauan terjadi di perang, dalam perang,
situasi sekarang ini, mereka menantikan imam ke-12 itu datang. Maksudnya? Mereka punya kepercayaan bahwa Imam Mahdi mereka akan datang di tengah-tengah peperangan yang semakin Kacau. dahsyat. Jadi yang memang semakin kacau. harus dikacaukan gitu. Karena dikatakan Imam Mahdi itu akan datang saat dunia kacau. Oh, wow. Tapi kenapa mereka tidak berpikir bahwa kalau menyerang negara-negara Islam yang lain itu kan Akan saudara-saudara merugikan, seiman kan? akan merugikan. Saudara Buat mereka seiman tidak. mereka. Karena tadi itu Hanya karena tadi, beda aliran jadi ada nggak dua seiman mazhab. gitu. Iya. Wow. Karena mereka tidak setuju dengan Abraham Accord. Makanya mereka tidak setuju dengan Abraham Accord. Coba Dan tolong jelaskan sekarang dulu Abraham Accord apa, kesepakatan Bu? Abraham ini Abraham adalah Accord ini apa? inisiasi dari Presiden Trump di periode pertama. Iya. Trump kan sekarang periode kedua. Betul. Nah, di periode pertama ada kesepakatan damai antara Israel dengan negara-negara Arab. Saya melihatnya dimensinya begini, Pak. Harusnya ini menjadi momen dunia Arab akhirnya sadar yang menjadi musuh bukan Israel. Oh. Dunia Arab akhirnya matanya Betul. dicelikan oleh Betul. Tuhan melalui situasi yang membuat kita marah-marah di Indonesia. Tuhan punya cara. Tuhan pakai situasi ini sehingga apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Arab di Timur Tengah menjadi tahu dan sadar bahwa musuh mereka bukan Israel. Tapi kan bisa juga, Musuh Bu. mereka bukan orang Ini Yahudi. gara-gara Israel nih kita disengsara sekarang nih. Enggak. Yang Menurut Ibu terjadi bagaimana? terbalik Faktanya malah. bagaimana? Faktanya Arab Saudi menghendaki supaya perang jangan berhenti. Hah? Iran harus dihancurkan. Serang balik. Gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Kan Qatar sudah nyerang. Padahal kan Qatar itu sekutunya Iran, Bu. Ini Nah. kenapa ini? Ini Bingung membagongkan ya. gitu. So itu. Inilah pembalikan Purim 2026. Oke. Maksudnya apa? Kalau Bu? kita lihat cerita Purim, bagaimana orang Oh. Yahudi keadaannya diubah ketika Iya. Haman yang akhirnya Haman terbunuh. ingin Iya. menggenosida orang Yahudi. Terus Esther Yang itu. terjadi adalah Hamannya yang digantung. Iya. Wow. Dan orang yes. Yahudi diberikan hak untuk membela diri. Oh iya. Membunuh Raja balik. Mereka Ahasuerus. boleh Menyerang. melindungi siapapun yang membunuh, Oh. yang akan membunuh mereka. Mereka Ini boleh yang terjadi preemptif. di masa modern, Pak. Jadi ini Percaya sedang nggak? terjadi gitu Ini maksudnya. terjadi. Oh. 28 Februari perang dimulai. 3 Maret Hari Raya Purim. Oh ya itu bukan kebetulan juga ya. Tidak ada yang kebetulan di Wow. dalam Tuhan. Wow. Dan ternyata dunia Arab melihat, mereka juga pasti nggak nyangka, Pak. Berarti- Kenapa tiba-tiba saya diserang? Kalau Bapak lihat peta, Iran ini posisinya gitu ya. Israel tuh di kanan atas. Kalau lihat begini berarti di Di kiri. atas. Kiri atas. Negara-negara yang diserang itu di Di bawahnya bawahnya Israel. Iran. Di bawahnya Iran dan Israel. Artinya nggak mungkin nyasar kan, Pak? Ya nggak mungkin. Nggak oh, mungkin. jauh Kalau banget. rudal di sini ya jatuhnya ya Nggak mungkin ke bawah. ke Yordania yang jadi Iya, korban rudal iya. nyasar. Yordania atau ke Mesir yang perbatasan. Karena Palestina ada 4 orang perempuan tewas karena nyasar rudal. Tapi ada gak rudal yang nyasar ke Gaza? Belum, Pak. Baru adanya ke wilayah Hebron. Hebron ini kan dibagi 2. Iya, Setengah utara ya. Israel, setengah Palestina. Betul. Nah, yang kena yang jadi korban 4 orang dari Palestina. Oke, Warga nah, negara Palestina. Ada yang kena. Ada, Propaganda tewas. lagi. Propaganda Tewas. lagi nih. Ini propaganda lagi nih. Ini mohon didengarkan baik-baik nih. Baru-baru ini ada rudal yang nyasar hampir kena the Western Wall. Iya. Tembok ratapan. Dan di tembok ratapan ini di atasnya ada Kubah. Dome of Rock. Ya. Kubah emas yang adalah masjid. Nah, kemudian saya melihat bahwa tentara IDF membuat inisiasi tidak boleh sekarang beribadah di tembok ratapan atau di masjid sekitarnya. Iya, betul. Nah, lagi-lagi ini nggak fair menurut saya karena digoreng oleh media Indonesia termasuk televisi, dikatakan bahwa Idul Fitri kemarin IDF melarang adanya salat Id di sekitar ini. Dan itu Salat ribut Id. nih. Gimana Ya, menurut Padahal Padahal apa faktanya apa nih? memang tidak boleh akses ke masjid. Siapapun. Kenapa? Karena Ini bahaya. jalan masuknya kecil, Bu. Iya, iya. Ya, jalan masuk kecil. Yang masuk mau beribadah ribuan orang. ya. Pertama keselamatan. Iya. Ya kan, sekali lagi Iran
menyerang dengan rudal cluster. Cluster itu nyasar tuh jatuhnya Seandainya kemana? Kemana aja. Iya. Dan Seandainya sudah kena terbukti gitu kan. sebelum Lebaran, rudal pecahannya jatuh di halaman Masjid Al-Aqsa, Pak. Wow, di Al-Aqsa. Di Ya, yang Al-Aqsa hitam itu Masjid, kubahnya hitam. yes. Yang Ya. kubah hitam. Dan pecahan satu lagi jatuhnya di gereja Makam Kudus di bagian atap. Wow, oke. Holy Sepulchre. Ya, Ya. puji Tuhan semua pecahan ini tidak meledak sehingga tidak terbakar. Oh serius? Oh. Nggak- Karena nggak meledak. bisa terbakar, Bu. Iya, iya. Kalau Bisa terbakar terbakar. habis dong peninggalan sejarah. Itu dia. Nah, kalau misalnya itu pecah kemudian jatuh ke Dome of Rock, kira-kira dalam imajinasi Ibu apa yang akan terjadi ini kira-kira? Buat orang Yahudi di Iya. bawah Dome of the Rock, Iya. kubah yang warna emas itu Iya. ada yang namanya Even Hasetia. Apa itu? Itu adalah batu yang dipercaya Abraham mempersembahkan Ishak Ishak. di sana. Abraham disuruh Tuhan berjalan dari Beersheba 3 hari perjalanan jauhnya ke Bukit Moria. Iya. Nah, disitulah Benarkah itu bukit itu. di Bukit Moria atau tempat batu itu adalah tempat yang sama dari Ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus di sebelah Berbeda utaranya. ya? Iya, Oke, berbeda. tetapi di seputaran Iya, kompleks itu. makanya di bawah kubah emas itu bentuknya batu, Pak. Oh, Bukan di bawah karpet. tanah ya? Enggak, Oh, di dalamnya. dasarnya. di dalamnya. Di dalamnya. Iya, itu batu, Oke, bentuknya oke. batu. Heeh. Disebutnya sebagai Even Hasetia oleh orang Yahudi. Oke. Dan orang Yahudi pasti akan nangis meratap kalau itu hancur. Hancur. Karena buat mereka itu penting. Jadi sekali lagi juga saya mau kasih tahu, Jadi rupanya- orang Yahudi nggak mungkin menghancurkan Peninggalan sejarah kedua mereka. masjid itu. Kenapa? Karena mereka berkepentingan dengan sejarahnya. Saya kira kalau mungkin orang-orang Israel memang jahat dan kejam dan ingin menghancurkan Enggak lah. orang-orang Gaza, Palestina ataupun orang Islam, ini kesempatan semestinya ya untuk ditaruh dengan dalih bahwa ini diserang dan kemudian bom diledakkan di sana, udah selesai nih. Betul. Tetapi menurut mereka Ibu tidak apakah akan tidak melakukan mungkin itu. dilakukan itu? Kenapa mereka tidak melakukan? Karena mereka berkepentingan dengan sejarah, dengan arkeologi yang ada di situ, Bu. Itu peninggalan loh. Tapi kan Mereka kesempatan masih ini. mencari tabut perjanjian, ada nggak di bawah situ? Oh, Mereka masih mencari belum peninggalan digali bait lagi suci. ya. Karena kan gini, bait suci itu kan dihancurkan 2 kali. Betul. Iya. Iya. Dihancurkan pertama Babilonia di abad 500 tahun 586 sebelum Masehi. Yang kedua habis itu dibangun oleh Darius dan sebagainya apa namanya? Di era Esra ya. Iya. Di Serubabel, kemudian dihancurkan lagi sama Romawi, Iya. 70 Masehi. Jadi timbunan di bawah masih ada, dibangun di atasnya. Iya, yang- ini yang bisa udah kita lihat ada di atasnya, di bawah- dibangun lagi. yang kita bisa lihat di bawahnya kan? Iya, Di bawahnya tapi ini masjid kan itu. di bawah itu kan masih ada lagi harusnya. Oh. logikanya. Oh, masih belum gali Jadi lebih belum dalam selesai. lagi. Gali. Iya, dan inilah yang sedang mereka Oh. cari. Jadi mereka juga nggak mau Mereka situs-situs nggak ini akan hancur. mau ini hancur. Iya. Oke, oke. Nah, terus kalau kita misalnya mau tarik mundur lagi sejarah ya, orang-orang Arab tadi negara-negara yang Ibu sebutkan itu apa benar asalnya itu dari Ismail, anaknya Abraham juga? Ismail punya anak yang sering disebut di Alkitab adalah Nebayot, Nebayot dan dan Kedar. Kedar. Betul. Tapi kalau berdasarkan sejarah dari 70 bangsa, ada 70 bangsa ya setelah air bah. Etnis Arab itu dari Yoktan. Yoktan itu? siapa, Bu? Yoktan dari keturunan Sem juga. Anaknya Nuh ya, Sem, Ham, Yafet. Ya, jadi kalau ditanya sekarang orang Arab yang sekarang ini keturunan Kedar dan Nebayot ataukah keturunan dari Yoktan? Yoktan. Itu karena Tapi apa? kan susah Bu pembuktiannya sekarang ya. Kan bisa ini sudah tercampur baur, asimilasi dan yang lain-lain. Makanya kalau secara etnis harusnya dibedain. Etnis Arab itu harusnya dari Yoktan. Yoktan. Kalau sekarang orang Arab, let's say Arab Saudi, apakah mereka orang Kedar? Bisa jadi. Karena di masa Romawi, orang-orang Nebayot, orang-orang Kedar yang harusnya tinggalnya di wilayah Yordania sekarang, Iya. itu mereka dipindahkan oleh Romawi, terusir gitu ya, sehingga mereka ada di daerah Arab.
Kan kekuasaan Romawi cukup lama. Iya. Sebelum agama Islam ada di tahun 600 Dan sangat masif Masehi, sekali. Romawi sudah menjadi kekuasaan yang luar biasa besar. Betul. Wow. Gitu. Iya, iya. Oke, baik Bu. Kalau gitu, Ibu bisa rangkum nggak untuk kita supaya mengerti tentang berhati-hati terhadap propaganda perang ini, apa yang Ibu bisa rangkumkan sedikit? Rangkumannya jelas, Israel melawan teror dan kekerasan. Kita setuju nggak sama kekerasan dan teror? Tidak. Karena itu kita harus berada di pihak yang melawan teror itu. Indonesia pernah punya pengalaman buruk loh dengan adanya bom gereja. Oh iya, bom gereja, Beberapa, bom Bali. gereja Makassar, bom Betul. gereja Samarinda, bom gereja Surabaya. Iya. Ya kan? Dan kita beruntung ada yang namanya Densus 88. Oh, dan ini ideologi yang sama kah? Dan ideologi yang sama. turun meledakkan di semua tempat ini, semua ini? Yang sama-sama memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen. Oh. Jadi orang Kristen di Indonesia, pemirsa Good News, kita harus tahu posisi kita nih di mana. Ya kan? Wow. Jadi Kristen diidentikan Yahudi begitu. Kristen dan Yahudi dimusuhi. Dianggap satu gitu, dianggap dimusuhi. sama. Dua-duanya dimusuhi. Oke. Ya kan? Dalam ideologi mereka. Makanya sebetulnya kalau kita mau mengerti tentang perang, kita juga harus tahu ideologi dari musuh-musuh yang dilawan oleh Israel. Wow. Satu, ideologi musuhnya. Yang kedua, eskatologi yang dipercaya oleh Ya, mereka. kezaman. Oh, oke. Ya. Bagaimana Yang dipercaya oleh versi mereka. mereka eskatologi? Yang tadi itu loh, Imam Mahdi itu. Iya, ini dari Oh. versi Syiah. Sementara kalau yang versi yang lainnya adalah ada tentang pohon Gorkot. Apa itu, Bu? Orang Yahudi harus bersembunyi di balik pohon Gorkot Untuk? ketika akhir zaman. Gorkot itu apa, Bu? Pohon apa? Itu menurut ideologi mereka? Iya, di Oke, pohon oke. semak-semak. Oke. Dan itu pohon ini nanti akan bicara. Bisa berbicara, memberitahukan bahwa ada orang Yahudi yang bersembunyi untuk dibunuh. Oh gitu. Pohon Ini itu sekali berbicara. lagi, ini eskatologi. Oke. Oh, maksudnya pohon itu akan... Eskatologi ini apa sih? Iya. Tentang akhir Akhir zaman. zaman. Iya. Bukan versi Kristen. Kalau Oke. versi Kristen, apakah orang Kristen harus membunuh bangsa lain atau Tidak. agama lain untuk supaya Yesus datang? Tidak. Sama sekali tidak. No. Tidak ada. Never. Dan kita juga tahu Israel itu nggak perlu berperang untuk Mesias datang. Mesias yang mereka nanti-nantikan adalah Yesus yang sama yang kita juga tunggu. Gitu ya. Dan nggak ada ajaran di Alkitab yang baik Alkitab Perjanjian Lama yang dibaca oleh orang Yahudi maupun Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dibaca oleh kita nih, orang Kristen, yang mengharuskan kita berperang sehingga Mesias datang. Enggak ada. Justru di Matius 24, di Lukas 21, Markus 13, Tuhan Yesus bilang, kamu akan mendengar deru perang, Deru perang kabar dan perang. kabar perang. Betul. Itu semua harus terjadi, betul? Betul. Tapi nggak usah khawatir. Oh, nggak usah khawatir, Nggak usah ya. gelisah karena semuanya itu harus terjadi. Betul. Tapi itu belum kesudahannya. Iya. Jadi akan masih banyak perang nggak? Bakalan banyak, di iya. apa di Dunia. akhir zaman Di dunia ini Iya. memang harus Semakin ada akan gitu banyak. ya. Semakin dekat dengan kedatangannya Tuhan Yesus, justru iblis semakin kerja keras. Berarti kalau makin banyak perangnya Tuhan Yesus udah mau Antek-antek datang ini lah. iblis loh. Iblis Iya, bisa iya. pakai bangsa mana saja, orang apa saja. Untuk apa? Untuk memfasilitasi ke apa? Tujuannya iblis kan? Iya, betul. Nah, Betul. jadi perang akan ada, masih Baik. banyak. Tapi jangan khawatir, sekali lagi, perang di Alkitab selalu menyasar atau berkaitan dengan Israel. Menurut Ibu, apa yang membuat Israel dan Amerika merasa mereka itu punya hak atau sah menyerang Iran? Berikan kami 5 alasan. Yang pertama, Iran sendiri memang sudah melakukan tindakan ya untuk seperti begini, mengatakan Amerika itu setan besar, Israel setan kecil. Oke. Itu sudah satu, perkataannya sudah seperti itu. Ya. Yang kedua, secara khusus buat Amerika, mereka telah melakukan penyanderaan
begitu Yang rezim tahun Iran. 1979 tadi. Begitu rezim Iran ada, langsung menyandra. Apakah mereka sudah dibebaskan atau masih di sana? Sudah dibebaskan setelah 444 hari, Pak. Iya, berarti setelah Setahun lebih. 1,5 tahun tuh. Iya, Lebih kurang. Iya. ini terjadi setelah Ronald Reagan yang menjadi presiden Iya. di tahun 1981. Lalu kemudian ada countdown pemusnahan Israel. jam kiamat Israel. Iya, ini Wow. secara publik. Itu emang iya ya dan diakui sama Iya, mereka. ada. Oke. Ibu melihat itu waktu ke Tehran? Saya nggak boleh pergi-pergi, Pak, jadi saya nggak bisa ke situ. Oh, padahal Ibu saya sudah pernah pergi ke pingin. Tehran. Saya sudah pernah pergi ke Teheran. Saya pingin jalan-jalan, tapi nggak boleh karena alasannya demi keamanan. Oke. Jadi itu ya, 2000 targetnya kapan, Pak? 2040. 2040. Iya, Wow, berarti 14 tahun lagi nih. masih lama sih. Iya. Ya kan? Dan yang ketiga ada nuklir. Hmm. Khamenei, Ayatollah Khamenei, pemimpin spiritual rezim Iran pernah berkata, Israel itu karena kecil sekali, Bu, hanya 22.000, luasnya 22.000 kilometer persegi, hanya perlu 1 bom nuklir saja. Oh. Wow. Dan ingat, Iran punya 441 kilogram yang bisa untuk, berarti berapa? 10. 1 bom nuklir. Ya, berarti 140 berarti ada 10. 10 bom nuklir. Yes. Dan 1 bom nuklir 40 kilo ini bisa dibawa seperti ini. Dengan ransel seperti ini. Oh ya? Yes. Oh my God. Jadi bukan harus pakai rudal. besar-besar gitu. Karena kan nanti dimasukinnya ke rudal kan, Pak. Maksud Iya, saya sekarang ini untuk perpindahan uranium yang diperkaya itu bisa seberat ini, 40 kilogram itu sebesar ini. Wow. Iya. Maksudnya ukuran dimensinya. Terus yang kemudian rudal. Sekarang Iran jarak Teheran dengan Yerusalem hanya sekitar 2000 kilometer. Iya. 1800 sampai 2000 kilometer. Karena Iran itu besar banget, 1,7 juta kilometer persegi. Wow. Besar sekali ya, Nah, hampir Bapak, seperti Indonesia ya. Beda 200.000 kilo aja dengan Betul. Indonesia. Tapi Iran daratan semua ya. Betul, Ini kita banyak pulau dan lautan. Nah, kemampuan rudal Iran itu bukan hanya 2000 kilo. Berapa ribu kilo sekarang, Bu? Sekarang 4000 kilo. Karena kemarin Iran menyasar pangkalan militer yang ada di Samudra Hindia. Oh, Diego Garcia. Gitu loh. Iya, berarti Iya, sudah bisa nyerang ke London. 4000 kilo. Iya, ke Prancis. Betul. Samudra Hindia, Aceh di ujungnya itu Samudra Hindia bagian barat. Wow. Berarti global threat ini. Seharusnya kita berpikirnya begitu. Wow. Tapi Indonesia kan tidak. Indonesia merasa Indonesia ini adalah Aman-aman aja. sahabatnya Iran. Gitu ya. Emang Iya. sahabat? Ada kedutaan besar Iran di sini. Berarti ada hubungan diplomatik. Ada hubungan diplomatik dan dalam konteks yang tadi Iran sebagai yang konsisten anti Israel, Indonesia sangat mengagumi Iran. Meski Iran ini Syiah dan mayoritas umat Islam di Indonesia ini Sunni. Iya. Kemudian ada lagi alasan yang terakhir mungkin? Tadi udah ya rudal, nuklir, Udah 5. countdown. Terus sebelumnya penyanderaan dan yang Iya. pertama adalah dari motivasi mereka sendiri kan. Israel ini adalah setan, Setan kecil. kecil dan Ya, setan berarti Dan- sudah 5 ya. Iya, dan Israel mereka setan. Amerika setan besar, ya. dan kebenciannya memang dirawat berarti kan. Berarti ini diturunkan Dengan cara ya, Bu, ya? apa kebencian ini dirawat? Dengan mendanai kelompok-kelompok teror di sekitar Israel. Itu nggak bisa kita pungkiri, Sekali lagi Pak. siapa aja itu, Bu, supaya kita semua ingat. Di Gaza, Palestina kan Hamas, Gaza, Hamas, Jihad Islam. Jihad Islam. Wow. Di Lebanon ada Hezbollah. Hezbollah itu Hezbollah. artinya partai Allah. Wow, oke. Kemudian Kemudian di Yaman ada Ansar Allah. Ansar Allah. Ansar Allah. Nah, ini pemimpinnya Houthi. Sama Oke. menyerang Israel juga. Lalu di Suriah dan Irak ada namanya milisi-milisi Syiah. Kemudian di Afghanistan ada Kataib Hezbollah. Sama semuanya Dan dari mereka ini semua didanai oleh Iran. oleh Iran. Sebagai donatur terbesar mereka. Sebagai pendana, pelatih yang melatih Pak. Dan yang mempersenjatai, memberikan senjata. Berarti benar-benar banyak sekali hal-hal yang kita sebagai masyarakat, terutama di Indonesia, tidak melihat atau belum tahu nih, Bu, ya. Nggak denger. Atau belum dengar nih. Karena nggak diberitain. Nah, kenapa nggak diberitain? Karena ya media massa merasa
Iran harus dibela kan? Nah makanya itu pemirsa sekalian yang lagi nonton ini, kalau kalian merasa bahwa perbincangan ini bukan cuma masalah bermutu atau tidak bermutu, tetapi kalau ini mengungkapkan suatu fakta, silakan siarkan ulang supaya lebih banyak orang tahu, terutama kepada sahabat-sahabat kalian yang bukan orang Kristen. Iya. Ada orang Islam, ada orang Hindu, macam-macam orang Buddha, siapapun juga, terutama mereka yang merasa bahwa Israel tadi itu adalah pihak yang salah. Karena ini penting sekali, kita bukan cuma untuk berbincang-bincang dengan Ibu Monik, karena Ibu Monik sedang terkenal, ini kasus yang istilahnya gitu. naik daun, mudah viral, bukan cuma masalah itu saja. Tetapi yang lebih penting daripada ini adalah bagaimana kebenaran itu bisa Betul, diberitakan. dinyatakan. Bahwa inilah fakta kebenaran itu, supaya kita orang Indonesia tidak dibodohin oleh propaganda Propaganda. yang tidak Iya. seimbang. Dan mungkin saya bisa tambahkan begini, banyak orang yang ngomongnya begini, tapi kan Iran nggak anti Yahudi loh. Orang Yahudi ada loh di Iran. Betul, orang Yahudi ada di Iran. Orang Kristen Armenia, Ortodoks Armenia itu juga ada. Ya, Gereja ada di Iran. Gitu ya. Persoalannya bukan tentang Iran ini toleran atau intoleran. Ya. Yang menjadi persoalan adalah dia anti Israel. Anti negara Israel. Dia tidak masalah orang Yahudi selama orang Yahudi itu tinggal di Amerika, di Eropa, di Iran sendiri, dia nggak masalah. Oh. Yang dia masalah adalah Israel sebagai negara. Makanya dibilang mereka ini adalah Sionis. Padahal bapak Sionis pertama adalah Kores. Ya, karena Kores lah yang memulangkan orang Yahudi ke Sion. Jangan pernah lupa, Sionis itu berasal dari kata Sion. Gunung Sion ya. adalah nama lain dari Yerusalem, Pak. Teroris, akar katanya dari teror. Iya. Nah, Orang Ibu, yang melakukannya ya teroris. Ngomong tentang Sionis, banyak orang masih tidak paham. Semestinya paham Sionisme itu apa? Sionisme adalah gerakan orang Yahudi diaspora kembali ke Sion. Sion di mana? Di Yerusalem. Aila, apa? Alia. Alia itu maksudnya. Mudik. Kita di Indonesia Mudik. kenal mudik ke kampung halaman. Jadi Sionis itu artinya mudik. Mudik, Orang Yahudi Yahudi ke tanah diaspora. asalnya. Tapi bukannya itu adalah suatu paham yang dianggap begitu kejam untuk menyakiti semua banyak orang dan kemudian merampas tanah Palestina. Bagaimana caranya orang Yahudi merampas tanahnya sendiri? Apakah orang Jawa kalau mau tinggal di Pulau Jawa dia artinya merampas tanah Jawa? Wow. Iya kan? Atau orang India. Orang India banyak di Medan. Saya baru diundang ke Medan. Terus dia mau kembali ke India. Boleh nggak? Boleh harusnya. Tapi kan nggak bisa Bu, dan seperti itu Bu. Di zaman modern. Nggak bisanya kenapa? Karena Warga negaranya. itu tanah udah milik orang lain, udah ada surat tanahnya. dan Siapa macam-macam. yang punya tanah di Israel? Tanah perjanjian siapa yang punya? Ya orang Israel. Orang Israel, betul. Pada saat Sionisme muncul tahun 1897, tanah itu sedang dijajah oleh Ottoman selama 400 tahun. Wow, jadi harus balik lagi kepada roots-nya. Iya, tanahnya lagi dijajah. Sebelum Ottoman siapa? Kekhalifahan Islam yang lain. Mamluk, sebelum Mamluk siapa? Kita urut kacang, Abbasiyah. Sebelum Abbasiyah siapa? Gitu kan? Jadi sebelum Abbasiyah siapa? Pasukan salib. Tapi kalau misalkannya kayak gitu, nanti orang juga akan bertanya, tanah perjanjian asalnya gimana? Kan ngerebut juga dari orang Kanaan. Tapi yang memerintahkan merebut siapa? Tuhan. Nah, kenapa Tuhan nggak kasih tanah kosong? Ya mesti tanya Tuhan nih ya. Enggak, jawabannya karena 7 bangsa yang ada di Kanaan, mereka mempersembahkan anak untuk dewa. Dan Tuhan Molok. nggak Dan suka itu Tuhan banget, nggak suka, benci banget. makanya mereka harus dimusnahkan. Mempersembahkan anak tuh maksudnya dikorbankan Dikorbankan, anaknya. dibakar. Dibakar, Iya. dibunuh. Sebagai Iya. persembahan. Tuhan nggak minta persembahan kayak begitu. Mereka bangsa yang keji di mata Tuhan. Iya. Right. Nah, jadi kita mengerti kenapa Tuhan nggak kasih tanah kosong. Ya, karena itu tadi ada tugas yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya ketika Israel dibebaskan dari Mesir, Wow. apa yang disebut oleh Tuhan? Mereka ini budak loh, diperbudak 430 tahun. Betul. Iya. Tapi di mata Tuhan ini adalah pasukanku.
Tuhan menyebut bangsa Israel bekas budak itu adalah pasukan. Pasukan Ya. untuk apa? Karena untuk berperang. Supaya misi Butuh Tuhan waktu. terjadi. Iya, butuh waktu 16 tahun buat Yosua merebut tanah perjanjian. Padahal udah jelas-jelas ini katanya tanah perjanjian. Loh kok nggak dikasih terima beres aja? Alright, puji Tuhan. Well anyway, kami sangat diberkati loh. Terima Dengan kasih, dengan Ibu senang Monique Lakers. hati. Semoga nanti suatu kali kita akan juga bisa menampilkan Ibu Monique Lakers lagi. Iya, Sehingga kita amin. akan diperkaya dengan fakta-fakta yang ada. Yang akan menunjukkan kepada kebenaran Kristus Yesus. Yes. Oke, silakan. Oke, pemirsa ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan. Shalom, saya S dari Manado. Beberapa bulan lalu saya meminta dukungan doa untuk pekerjaan. Dan puji Tuhan saat ini saya sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan minyak dan gas. Wow. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih atas doa-doanya. Dan saya juga memohon dukungan doa untuk kesembuhan papa saya dari stroke. Serta agar saya dapat bekerja dengan hikmat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami senang mendengar kesaksiannya dan kami juga berdoa buat papanya agar kesehatan dipulihkan Amin. kembali seperti sempurna semula. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Oke, jadi pemirsa sekalian sebagai penutup, ini saya sekali lagi mengingatkan pemirsa ya bahwa di dalam menghadapi dunia di zaman sekarang ini atau di akhir zaman, kita harus berhati-hati dengan yang namanya propaganda. Propaganda itu kayak marketing gitu. Bagaimana supaya kita mempercayai apa yang menjadi misi untuk disampaikan. Nah, di dalam menghadapi peperangan-peperangan ini, ada banyak sekali hoax. Kemudian ada banyak sekali hoax itu artinya berita palsu, berita bohong. Ada juga banyak sekali orang-orang yang mencari keuntungan yang tidak benar di dalam peperangan-peperangan. Jadi konten hari ini tujuannya adalah untuk mengedukasi kita sekali lagi. Bagaimana kita untuk tidak melihat fakta itu dari cuma satu sisi koin saja, dari sisi Israel saja. Tapi lihat dong dari sisi Iran. Atau jangan lihat cuma dari sisi Iran, lihat dong termasuk ketika kita merasa bahwa kita tidak setuju dengan Israel, lihat dong dari sisi Israelnya juga. Kemudian berhati-hati dengan berita yang terus diulang-ulang. Karena berita yang diulang-ulang itu, kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi satu kebenaran baru. Ya, dari kita mesti berhati-hati itu. Dan kita bersyukur bahwa ada narasumber yang bisa dipercaya nih. Jadi lihat rekam jejak beliau, kemudian ulang lagi dari apa yang kita bicarakan ini, kemudian pelajari, semoga ini akan benar-benar membantu supaya kita bisa mengerti ada propaganda apa nih. Apa yang mesti saya percayai, apa yang tidak perlu saya percayai. Kemudian kalau tayangan ini sudah menjadi berkat, support kami. Salah satu yang paling gampang, paling murah adalah memberikan subscribe. Karena Anda tidak perlu bayar. Kita bayangkan kalau ada 100.000, 300.000, atau 500.000 pemirsa dari Good News yang semuanya subscribe, ini akan membantu supaya mengamplify dari Good News program akan semakin merambah ke rumah orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Nah, saya memohon Anda, mengajak Anda, ayo bantu kami, support kami supaya channel ini menjadi semakin besar. 20 tahun kami sudah berkarya. Saya percaya banyak sekali daripada Anda sudah mengikuti Good News program sejak dari 15-20 tahun yang lalu. Sekarang waktunya support kami kembali. Kalau Anda diberkati bahkan secara finansial, mau memberikan support secara finansial, silakan. Kami akan gunakan sebaik-baiknya supaya pelayanan Pilar Media ini tetap independen, tetap bisa menjadi corong alat bicara supaya gospel daripada Tuhan Yesus Kristus itu bisa diberitakan. Silakan berikan komentar. Apa yang Anda pelajari, mungkin ada juga para haters dari Monique, haters dari Israel silakan, atau mungkin hatersnya dari Debbie, silakan berikan komentar Anda, karena kita juga ingin dengar, karena ada beberapa dari masukan-masukan yang dari episode lain itu sangat membantu kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi cara pandang Anda, atau mungkin dari cara penyampaian kami, supaya kita menjadi media yang benar-benar solid, kemudian mengangkat tinggi kebenaran Kristus Yesus. Amin, Ya, ya. puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, tentunya sekali lagi kami juga berdoa untuk perdamaian di dunia ini. Supaya perang, supaya segera berakhir, karena perekonomian bukan cuma di Indonesia, tapi dari negara-negara lain, ini sekarang mengalami krisis yang sangat besar. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa kebenaran-Mu perlu ditinggikan.
Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan, Ya, amin. apakah itu berkat keuangan, kesembuhan, kesehatan, kami minta Engkau melawat kami semua, Bapa. Kami perlu berkat-Mu. Karena tanpa berkat-Mu, apa yang kami lakukan tidak akan berbuah. Kami juga berdoa tentunya untuk Ibu Monik, untuk suaminya, untuk anak-anak mereka. Supaya mereka tetap Engkau lindungi, jaga, pelihara. Ada kekuatan yang tidak terlihat akan melindungi mereka dari orang-orang jahat. Dari serangan-serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengar ada begitu banyak kabar yang luar biasa. Dan biarlah mereka yang percaya kepada Tuhan semesta alam, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mendapatkan keselamatan kekal. Terima kasih Bapa, terima berkat-Mu pemirsa sekalian daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Pemirsa jangan lupa bagikan ulang supaya lebih banyak orang belajar bersama-sama dengan kita di Good News program. Sampai jumpa di Good News episode yang berikutnya. God bless you. God bless you. Terima kasih Bu Monik. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.